Nah, ini kita akan ngaji kali ini tentang sesuatu yang memang dianjurkan juga ini oleh Allah di dalam Al-Quran banyak sekali. Bagaimana kita berbakti atau bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang tua. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin menjadi keinginan semua anak termasuk saya barangkali. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang tua, Pak Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau kamu mau menyenangkan hati orang tua dengan hartamu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi hati orang tua ini mirip seperti hati kamu. Kamu maunya apa? Kalau nggak diladenin sama anakmu, ya jengkel. Betul, Pak Ustaz. Kalau nggak pas kan jengkel. Betul. Nah, persoalannya adalah makanya harta itu tidak bisa menjamin itu bisa menyenangkan hati orang tua. Kalau pikirannya tenang, ya, tapi hatinya senang belum tentu. Pikiran tenang itu karena apa? Ya, umpamanya dengan hartamu itu orang tua itu bisa nggak terlalu bingung cari makan, umpamanya kan sebenarnya apa adanya, ya kan? Tidak bingung cari makan, diladenin kalau pagi sudah ada ini dan itu dan bayar ini dan itu, bayar listrik bisa dan sebagainya. Nah, itu hanya tenang aja. Tetapi yang menyenangkan hati itu susah. Karena menyenangkan hati itu intinya adalah diskusi setiap hari apa yang beliau inginkan, selama yang diinginkan itu tidak keluar dari syariat agama Islam, pedulikan. Kalau saya gitu, pedulikan istilahnya. Jadi kayak umpamanya dulu ibu saya mau saya ajak ke rumah saya, ibu saya jawabnya cuma, aku belum mau jauh sama kuburannya ayahmu gitu. Ya udah diem. Karena pertanyaannya, jawabannya ya gitu, ya saya diem. Kecuali kalau beliau tanya, gimana nih kalau ayahmu tetap rasanya aku dekat sama ayahmu, tetapi saya ikut kamu, gimana caranya? Itu kan harus dijawab. Dijawab dengan benar-benar tidak menyalahi syariat. Ya, diceritain, Bu, kalau memang mau doa tidak harus melihat kuburnya, tetapi doa itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk Papa, monggo gitu. Jadi doa dimanapun ibu berdoa itu insya Allah selama iman ibu baik di hadapan Allah, tidak rusak, selama amal soleh ibu itu tertata rapi di hadapan Allah, insya Allah doa itu akan sampai. Nah, barulah beliau mulai berpikir seperti itu. Ini cara-cara yang lebih gampang itu, yaitu diskusi seperti itu. Nah, kalau kamu sering nggak umpamanya kamu diskusi itu dengan ibumu, umpamanya ibumu almarhum itu ya, kemudian dengan ayahmu, diskusi yang baik, ngobrol. Pernah atau dalam diskusi malah kamu yang dominan lah, kan nggak diskusi namanya. Nah, itu belum bisa dikatakan bahwa kamu menyenangkan orang tua, walaupun kamu bilang kan saya nyeritain tentang masalah agama. Iya, tapi belum tentu hari itu beliau mau dijejelin dengan gayamu. Walaupun kamu itu cerita tentang agama, belum tentu mau. Gitu. Jadi lupa agama kan penting. Lah kan sudah ngeyel duluan. Kalau sudah begitu berarti kamu itu memberikan masukan agama dengan nafsu. Seperti itu. Nah, bisa aja malah kamu dengan nafsumu, malah kamu biar kelihatan beragama Islam, kelihatannya baik. Nah, itu juga Allah akan tahu. Nah, akhirnya kan nggak ketemu. Bukan menyenengin hati orang tua, malah bikin sebel aja sama orang tua. Nah, di titik inilah yang harus diketahui. Nyenengin hati orang tua itu awalnya diawali dengan diskusi. Kemudian dengan perkataan orang tua itu maunya apa, kan seperti itu ya. Nah, di titik itulah kita sebagai anak itu mendengarkan, kemudian memberikan perhatian, kemudian mencoba untuk mengakomodir apa yang beliau keinginannya seperti itu. Selama keinginannya tidak menyalahi syariat Islam, ya monggo lah, kan gitu. Nah, itu menyenangkan, karena menyenangkan hati orang tua itu mamanya pengen dekat sama kamu. Nah, itu ya ada yang seperti itu.
Pengen dekat sama kamu, bisa. Pengen kamu perhatiin, bisa. Pengen kamu jauh itu beliau seneng, ya bisa. Aku tuh lagi gak pengen kamu tuh ada di rumah ini, ya maaf, pergi aja kan gitu. Itu juga termasuk menyenangkan. Iya, menyenangkan hati orang tua, karena orang tua sebel sama kamu sebenarnya. Menyenangkan hati orang tua, arti kata lain tidak menyusahkan hati orang tua. Bagi saya nih, yang anak saya ini sudah berkeluarga, ya kan? Akan terasa senang hati saya jika anak-anak saya nih kehidupannya nih tidak susah istilahnya. Lain lagi kalau ada anak menceritakan kesusahannya gitu loh, keluh kesah mereka sama suami istri gitu, suami istri, anak dan lain-lain, itu saya sebagai orang tua susah hati gitu loh. Apakah demikian Ustaz? Menyenangkan hati orang tua, jangan berkeluh kesah tentang keluarga kepada orang tua gitu Ustaz? Itu egois dari satu sisi. Gitu. Padahal kalau saya tanya begini nih, Ji, padahal anakmu itu agama kan belum tahu beneran. Kalau dia ngobrol tentang di situ dengan haji, kalau saya ganti, itu ujian yang diberikan Allah lewat anaknya haji, gimana? Gimana caranya? Iya, menasehati. Nah, kan harus menasehati. Akhirnya kan haji kan memberikan nasihat yang baik lagi, mengeluarkan ilmu-ilmu yang haji punyai, yang haji bisa, yang haji sudah kerjain dan sebagainya. Nah, ini kan masuk sih sebenarnya. Mereka nggak ngerti memang harus dibantu. Walaupun mereka itu mapan, tapi namanya secara psikologis, secara ilmu agama kurang, ya begitu itu anak-anak. Kan nggak bisa kamu datang ke sini bikin masalah. Loh, ini orang tua egois yang begini. Sebenarnya kalimat itu untuk manusia biasa normal. Tapi bagi seorang yang belajar takwa jangan. Sama. Harus dibantu. Iya, harus dibantu. Seperti itu. Harus dibantu. Persoalan orang itu mau mendengarkan atau tidak. Nah, pada saat orang itu ngomong sama haji, anak itu ngomong sama haji, ini minta dibantu secara psikologisnya atau secara ilmu agamanya, kan seperti itu. Wong di dalam ilmu agama itu psikologis juga masuk kok. Iya. Kan seperti itu. Jadi beritahu. Nah, itu kan amalnya tambah lagi kan gitu. Kan sunnah orang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya yang sudah menikah, sunnah. Bukan suatu kewajiban sudah, tapi sunnah. Tapi boleh, silakan. Nah, waktu anak bertanya, itulah cara Allah mengingatkan kepada orang tua agar tetap memberikan nasihat, masukan, agar dia itu matang dari sisi ilmu agama dan juga psikologis di dalam berkeluarga. Kan seperti itu. Menghadapi ujian-ujian nantinya itu dia siap. Karena kan belum tentu anak mempunyai haji. Anak itu menghadapi Linda belum tentu bisa. Dengan Linda bisa menghadapi umpamanya Ayang belum tentu bisa. Ayang selesai menghadapi Yuli belum tentu bisa. Yuli selesai mau ngadapin siapa lagi kamu, kan gitu akhirnya. Banyak amat Ustaz. Iyalah, mau biasanya suka begitu. Oh gitu. Ya kan tuh, kalau ada masalah kan bisanya banyak ya. Iya. Nah, iya. Hati orang tua yang mana yang disenengin? Ya, iya. Belum menyentuh orang tua tuh. Hati istri mana yang tersakiti? Jadi seperti itu Ji. Sebenarnya kalau Haji tadi ngomong seperti awal tadi, kan saya maunya nggak mau diceritain yang sedih-sedih. Lu benar, semua orang itu begitu. Itu yang orang normal. Tapi kalau kita itu belajar taat kan beda. Iya, betul. Kan seperti itu. Sama kalau kita belajar taat atau belajar lebih baik lagi, sholat itu sendiri atau berjamaah. Jamaahnya deket, kan milih yang berjamaah. Kan begitu-begitu aja. Sama. Jadi ayolah kita belajar, berusaha. Walaupun Haji sebagai orang tua tetap akan memberikan nasihat, ya ke anaknya, ya ke istri. Walaupun istri itu ya tahu agama, ya ngajarin ngaji. Kalau nakal ya selentik aja telinganya. Maksudnya selentik itu ya di nasihati lah ya. Kecuali kalau udah bosen ya, Wallahu a'lam ya.
Jadi intinya adalah bagaimana kita belajar bagi anak. Nah ini bagi anak nih Ji. Kali tadi kan Haji yang tanya nih. Sebagai anak, saya ngomong nih bagi anak-anak, jangan ceritain yang masalah ribet dengan orang tua kecuali orang tuamu mau tahu agama. Nah beda nih. Jadi si anak itu kalau masalah dengan suaminya atau dengan istrinya, dia akan berhenti. Tapi kan nggak mungkin bisa. Masalah itu kan nggak bisa keluar kemana-mana. Wong itu nanti kalau itu ada masalah sesuatu yang tidak baik menjadi aib. Nah, dia harus cerita kemana coba? Harus ada hakam. Hakam yang paling dekat siapa? Orang tua. Orang tua. Makanya tadi saya ceritain. Silahkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selesaikan aja baik-baik kan gitu ya. Nah, insya Allah kalau sudah mulai anak juga berlatih ini, nanti kan dia akan paham sendiri. Ya, jadi orang tua juga tidak boleh menolak rintihan si anak istilahnya, nggak boleh kan demi baiknya kan. Insya Allah seperti itu memang harus dikerjakan agar pahala-pahala kita itu senantiasa tercatat rapi baik di hadapan Allah Ta'ala seperti itu. Jangan terus kamu sudah ini udah urusi aja keluargamu, nah ya kan keras itu namanya. Iya bisa. Nah sekarang saya bertanya sebagai anak nih Ustaz, sebagai anak yang udah pensiun, berarti kan orang tuanya udah lanjut juga. Udah lanjut ya. Apa yang bisa saya berikan untuk menyenangkan hati orang tua saya Ustaz di kala usia orang tua saya udah lanjut Ustaz? Begini, menyenangkan hati orang tua itu tetap ada dua menurut saya. Satu di depan orang tua, yang kedua di hadapan Allah. Harus sama ya? Sama dan tidaknya tergantung orang tuanya, bukan tergantung Allah kalau ini. Tergantung orang tuanya. Kalau Allah, kalau memang niat kita itu memang betul-betul hormat, kemudian menyenangkan hati orang tua, dilihat itu dia serius. Ini Jainuddin ini serius. Nah, kalau Haji itu mau ke orang tuanya, walaupun serius nggak taunya nggak diterima gimana? Kan nggak bisa juga. Harus sesuai dengan perintah Allah ya. Kan seperti itu. Umpamanya Haji sudah sesuai dengan perintah Allah, apakah orang tua juga mau nerima? Belum tentu ya. Kan belum tentu juga, kan nggak ngerti ego masing-masing. Keinginan itu ya. Saya kasih contoh nih, saya sering menghadapi pasien yang orang tuanya itu mintanya ini, itu diladenin ini, minta ini, diladenin lagi, minta ini, diladenin ini, minta ini. Di situ anaknya juga bingung. Nah, disinilah saya cerita, orang tuamu kalau sudah seperti itu, coba yang pertama kamu lakukan adalah doakan, mohonkan ampunan keinginan duniawi orang tuamu. Egonya orang tuamu, emosi dan kekakuan orang tuamu. Mohon didoakan itu dulu. Itu pertama kali saya begitu. Doakanlah dari anaknya. Kalau dia ingin ketemu sama saya bisa berpikir bahwa anaknya cukuplah kesolehannya di hadapan Allah, cukup menurut saya, ya menurut saya aja. Kemudian doain, nah baru datang lagi, alhamdulillah orang tua saya udah nggak minta-minta Ustadz. Nah kan jelas. Terus dia cuma satu, kalau diajak ngomong ngelantur. Karena faktor usia atau apa? Nah disinilah bedanya saya menjawab. Memang sejak awal orang tuamu itu sebenarnya ngelantur. Cuma karena dia suka dunia dulunya, makanya saya minta mohonkan ampunan dosa orang tuamu yang menginginkan dunia sejak dulu. Nah sekarang saya bisa cerita bagi saudara-saudara sedulur-sedulur beriman yang mengejar bahwa ibadah untuk dunia, jangan besok tuanya ngelantur omongannya. Nah padahal ngelantur itu saya hafal. Ngelanturnya orang tuamu kalau memang siap, saya jawab. Dia bilang siap Ustaz. Beneran nih? Bener. Saya jawab sampai yang kamu itu sedih, siap berani? Insya Allah siap. Oke saya jawab. Saya bilang, nah kalau ngomongan orang tuamu ngelantur, saya tanya. Kadang-kadang omongannya manggil nama yang kamu nggak kenal. Iya Ustadz, nama-nama temennya dulu kayaknya iya deh, tapi saya kayaknya nggak tahu namanya. Oh sudah cukup. Nah saya cerita,
orang tuamu, insya Allah itu memasuki hidup di 2 dunia. Dunia kita karena nyata, dunia yang lain itu yang mau diinjak oleh beliau. Maksudnya gimana? Kan nggak ngerti ya? Ya, siap saya jawab. Bismillah, saya coba dengarkan Ustaz, saya berusaha siap. Orang tuamu masa mau diambil oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti saya sok tahu, enggak, karena hafal aja. Orang tuamu masa mau diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, baru dia diam. Jangan tanya, apa yang harus saya lakukan? Mohonkan ampunan dosa-dosa beliau yang dilakukan sejak akhir balik hingga saat ini, yang selalu melanggar firman Allah dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Mohonkan ampunan itu, cukup. Kamu beserta saudara kamu, cukup mohonkannya seperti itu. Nah, baru itu dilakukan. Seminggu kemudian ada yang 3 hari kemudian ada yang 2 minggu ada yang 1 bulan ada yang 3 bulan ada. Setelah didoain itu memang betul orang tuanya dipanggil oleh Allah Ta'ala meninggal. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, tergantung Allah. Tapi saya ceritakan bahwa itu sudah waktunya orang tuamu dipanggil. Bukan berarti saya tahu, enggak, saya pengalaman aja sehingga saya bisa cerita. Sama seperti kalau orang mau meninggal, pupil mata itu kan membesar. Orang mau meninggal itu dokter tahu juga loh, pupil matanya membesar, tidak langsung tahu. Udah ini dibawa ke ruang biasa aja. Gitu. Atau boleh dibawa pulang. Atau boleh dibawa pulang. Nah, itu dokternya pintar. Dokternya pintar sekali. Makan apa? Boleh makan apa aja. Makan apa aja boleh. Udah apa dia inginkan kasih. Baru 3 hari bablas. Gitu. Ya begitu sebenarnya. Karena dokternya hafal. Jadi bukan berarti, oh itu kan gaib mati. Loh iya, tapi tanda-tanda itu bisa dilihat lewat pupil mata, lewat gaya bicara dan sebagainya, itu bisa dilihat sebenarnya. Nah inilah salah satu hal yang diperhatikan. Jadi memperhatikan, memberikan kesenangan pada orang tua, tidak hanya cuma masalah materi, tetapi senangkan hatinya apa yang diinginkan atau apa dia mau diskusi. Kalau orang tua itu ngalamun ya diajak ngobrol, kalau ngobrol dia maunya kemana itu kan ketahuan nanti. Sehingga tanpa orang tua minta itu kita langsung nyodorin keinginan yang beliau tidak minta kepada kita, sodorin. Kalau hanya minta es tebu, beli. Kalau hanya minta roti, beli. Murah. Roti Holland, beli. Kastengel, beli. Kan gitu ya. Keripik tempe, beli. Rujak cingur, beliin. Minta rujak, aku tolong beli rujak cingur, tanpa timun, tanpa lontong. Nah ini waras berarti. Jangan asal minta Maibah ya. Karena sering nonton Maibah, minta Maibah. Minta Maibah ya. Waduh lah itu. Kalau itu boleh ditolak itu ya, karena kurang uangnya ya. Nah insya Allah senangkan hati orang tua itu tanpa menjadikan orang tua itu kesel hatinya. Walaupun kesel, bunyi-bunyi sama kita, dengerin aja, bertasbih dengan jawab. Iya, nggak usah jawab, cukup bertasbih saja, insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan menyenangkan hati orang tua, kalaupun orang tua ngomelin kita, padahal kita maunya menyenangin orang tua, nggak usah sakit hati, bertasbih aja. Mudah-mudahan dari situ Allah tetap memberikan pahala-pahala kepada kita, dan termasuk kita ada orang yang berbakti kepada orang tua, sampai umpamanya usianya berbakti. Jadi bukan baru sakit baru berbakti. Nah itu bukan berbakti namanya itu. Itu memang kalau orang tua sakit taruh rumah sakit itu normal. Bukan berbakti. Betul. Ya kan gitu. Apalagi pakai BPJS. Apalagi pakai BPJS. Mana baktinya? Mana baktinya anaknya gitu ya. Seperti itu. Ya baktinya anaknya itu jelas. Memang nggak bisa datang kemudian uangnya ini dari anaknya, dari ini. Ya itu yang seperti itu ya. Mudah-mudahan ini manfaat bisa menggugah hati kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Dan bagi anak yang masih ada orang tua, janganlah bandelnya minta ampun, jangan. Ayo sekarang dirubah. Kalau bandel terus-menerus nanti anaknya ikut bandel. Bayi bukan dinenenin, lari nanti keluar rumah pergi lagi. Bayi anaknya begitu. Tapi itu nggak ada ya, ini bercanda aja. Bercanda aja.
Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi seluruh beriman yang lain ya. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini, apa yang telah disampaikan oleh guru kita semua Pak Ustadz Danu.